Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Pemirsa, di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, program inovatif ini hadir sebagai solusi pembiayaan sekolah melalui pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Dengan tema Dari Sampah untuk Kas Sekolah, kita akan membahas tema ini tentunya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ini luar biasa sekali, beliau bisa hadir untuk memenuhi undangan TVRI Sumatera Selatan. Beliau merupakan Direktur Bank Sampah Amanah Palembang, Bang Andi Wijaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, apa kabar Bang Andi? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini ngurusin sampah tentunya ini dampaknya juga sangat besar gitu ya untuk masyarakat, khususnya kawasannya di Kota Palembang ya Bang Andi ya. Iya, Palembang dan Banyuasin nama OI sekarang. 3. Oh, masuk Sumatera Selatan ya. Merambah. Iya, kita buka unit di sana. Buka unit di sana. Baik Bang Andi, mungkin bisa dijelaskan, ini menarik ya, bank sampah untuk kas sekolah. Ini maksudnya apa? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa TVRI. Itu berawal kan ada dulu program sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu 7 sumber dana pendapatan sekolah lah, selain dana BOS sama SPP. Yang nomor 7 adalah pengelolaan limbah dalam kurung sampah. Nah dari situ kan banyak sekolah atau khususnya kepala sekolah yang mungkin belum paham cara ngelola sampah dengan baik, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Jadi itu saya ambil inisiatif untuk membantu mereka. Jadi selama ini kalau sekolah itu buang sampah ke tempat sampah di depan sekolah, plus mereka bayar iuran dengan petugas sampah. Nah sekarang kita balik, iuran jangan keluar, sampah nggak boleh keluar juga gitu. Oh, begitu. Jadi dapat double kan jadinya, uangnya nggak keluar, tapi sampahnya jadi uang juga gitu untuk pendapatan sekolah. Baik, jadi yang mengelola sampah itu adalah warga sekolah? Iya, yang ada di sekolah, jadi siswa dan guru. Dan siswa. Kalau ada sekolah itu melalui OSIS-nya. Gitu. Iya. Kalau di Palembang sendiri apakah sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan itu? Alhamdulillah dulu kita ngerakin di angka 25 sekolah. Tapi seleksi alam ya, seleksi alam, terus pergantian kepemimpinan dan lain-lain sebagainya, banyak faktor kan. Hanya ini tinggal ada kurang lebih sekitar 7 yang aktif, plus 1 perguruan tinggi swasta di Kota Palembang. Itu di mana saja itu yang aktif 7 itu sampai sekarang? Ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, juga ada perguruan tinggi. Di antaranya pokoknya di daerah Sudirman, Konel Burian dan sekitarnya itu sekolah-sekolahnya. Baik. Itu awalnya Bang Andi mengetoknya itu door to door atau seperti apa? Ya memang karena dulu basicnya juga di bidang pendidikan, aktif di beberapa kegiatan sekolah dan rumah tahfiz, jadi udah punya relasi lah, kedekatan dengan kepemimpinan sekolah. Jadi saya menawarkan gitu. Pertama menawarkan tentang lihat permasalahan di sekolah ini. Kita ajak duduk bareng, ternyata nyambung dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah terutama. Jadi ya sudah Pak Adi, gimana solusinya? Kita kelola sampah Pak, kata. Jadi kita buatin lah unit bank sampah yang dikelola oleh siswa melalui OSIS-nya gitu. OSIS sekolah. Dan sampai sekarang akhirnya berjalan. Itu sudah berapa lama tuh Bang Andi? Kalau kan ada 2 ya, ada di sekolah, ada di rumah tahfiz. Kalau untuk di rumah tahfiz sudah dari tahun 2023. Bahkan ada rumah tahfiz, mungkin pertama di Sumsel ya. Ada rumah tahfiz yang itu sepanjang tahun 2024 tidak pernah ngeluarin uang 1 rupiah pun. Untuk beli token listrik. Dari mana uangnya? Dari hasil program memilah sampah melalui sedekah sampah yang dikelola oleh santri dan orang tua santri. Jadi sepanjang 2024 mereka nggak pernah ngeluarin uang lagi. Artinya apa? Artinya untuk finansial operasional listrik udah selesai mereka dari sampah. Kalau boleh tahu sih sebenarnya mekanismenya seperti apa? Dari mulai pengumpulan sampah, kemudian konversi sampahnya menjadi rupiah, dan menjadi rupiah dan digunakan untuk apa saja, seperti itu gimana? Kita bicaranya sampah anorganik ya, sampah plastik, sampah kertas dan sebagainya. Karena kita belum bicara organik ya, karena untuk organik kan agak beda perlakuannya gitu. Nah, kalau untuk anorganik dibedakan lagi, ada plastik, ada kertas, ada kaca, ada besi dan sebagainya, ada aluminium. Nah, untuk plastik bedakan lagi, nanti ada plastik botol, plastik kantong. Karena pada dasarnya semua sampah itu laku, bernilai rupiah, kecuali pampers bekas. Sepatu bekas pun laku sebenarnya. Minyak goreng bekas atau jelantah juga laku. Jadi semua dikelola yang organik. Jadi itu diajarin mereka cara milah dengan baik. Kenapa? Karena prinsipnya kan bank sampah itu edukasi, bukan bisnis, tapi sosialnya. Jadi bagaimana supaya mereka milah sampah itu besar uangnya, dipilah dengan baik.
botol sendiri, tutup botolnya sendiri, plastik mereknya sendiri, terus kertas juga dibedakan lagi, ada kertas putih, kertas warna dan sebagainya gitu. Jadi sehingga uang yang mereka dapat besar gitu dan bisa menutupi kebutuhan mereka baik itu di sekolah maupun untuk rumah tapis maupun untuk program lainnya gitu. Ada di sekolah swasta di Palembang itu di Balayuda itu dikelola OSIS-nya. Jadi OSIS-nya selama ini kalau buat kegiatan pakai proposal. Sekarang udah nggak lagi, mengurangin paling nggak. Iya. Jadi memang mengurangi proposal dan melalui OSIS, melalui OSIS milah sampah dan uangnya untuk program OSIS. Baik, dengan kata lain ini keterlibatan para peserta didik dan juga guru-guru warga sekolah. Bahkan orang tua siswa juga ada. Oh, orang tua siswa juga. Ada SD dan swasta itu malah tiap 2 hari sekali anaknya kalau ngantar sekolah itu bawa botol bekas air mineral itu sama kaleng dan sebagainya itu untuk ditabung di sekolah untuk program sekolah. Gitu. Ini inisiasinya Bang Andi? Ya kalau untuk di Palembang sih mungkin kayaknya ya sih. Karena saya belum pernah nemu di Palembang. Oke, awalnya kok bisa tercetus ide seperti itu tuh gimana sih, boleh diceritakan Bang Andi? 2018 sampai 2020 itu saya punya pekerjaan emang keliling Sumsel. Ngelola forum rumah tahfiz Sumatera Selatan dan pesantren kan. Itu ada 2 poin yang saya temukan dari situ itu setiap kunjungan itu. Pertama, ustadznya selalu curhat masalah operasional. Mohon maaf bagi ustadz ustazah atau yang ngelola rumah tahfiz pesantren pasti benar kan omongan saya. Setiap ketemu saya pasti bicaranya itu. Pak Andi, kami bingung untuk hidupin beli sembako. Pak Andi, kami bingung untuk beli token listrik. Nah, ketika saya main ke belakang, ke dapur mereka sampah menumpuk. Ini kan benang yang nyambung sebenarnya ini kalau disatukan. Tapi kan mereka nggak tahu atau belum tahu cara ngelolanya. Nah, dari itu saya punya ide gimana kalau ngelola sampah ini untuk menutupi masalah yang tadi. Jadi buatlah sedekah sampah melalui bank sampah tadi. Makanya saya biar legal saya ngajuin ke dinas LH menamakan bank sampah amanah. Karena biar amanah gitu. Amanah menjaga bumi. Jadi dari namanya saja supaya mengingatkan Bang Andi. Untuk menjaga bumi itu. Tidak buang sampah sembarangan. Baik. Nah, sejauh ini pasti respon dari warga sekolah ini berbeda-beda ya. Cuman apakah responnya banyak yang lebih yang positif, yang menyambut dengan baik atau seperti apa Bang Andi? Ya plus minus pasti ada, tapi kebanyakan plusnya. Apalagi kan ada sekolah, ada salah satu SD negeri itu dia untuk program Adiwiyata. Jadi ada poin penilaian di Adiwiyata itu poin tentang pengelolaan limbah lagi. Jadi kalau memang pengelolaan sampah artinya kan tidak hanya kumpul angkut buang ke TPA atau ke TPS, tapi kumpul pilah ke bank sampah. Apalagi bank sampahnya legal kan di bawah LH gitu. Nah itu yang hari ini banyak sekolah-sekolah mulai menjadikan sekolah-sekolah Adiwiyata untuk program itu. Dan satunya adalah bank sampah. Artinya kan memang antusias mereka luar biasa, selain untuk sekolah plus ditambah lagi plusnya itu yang mereka jadi minat karena ada uangnya. Benar. Karena kalau ada uang masih galak uang. Benar. Jadi sebenarnya efeknya ini menjaga lingkungan dapat, kemudian dari segi ekonominya dapat, juga memberikan edukasi juga kemungkinan ke para siswa. Dan ada materi pelajaran mereka tentang lingkungan kan. Iya, gitu. Betul sekali. Jadi memang bagus sekali ya dampaknya. Nah, ini kan tadi kata Bang Andi baru 7 sekolah yang masih aktif. Nah, ini gimana dengan seharusnya disosialisasikan lebih luas lagi ke sekolah-sekolah lain. Ini ada nggak sih mimpi untuk ke sana gitu Bang Andi? Pasti ada. Pasti ya. Saya kemarin ada diskusi dengan Kepala Dinas LH Kota kan. Saya belum bisa terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan gitu. Karena banyak masukan ke kami nyampaikan, cobalah ajukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan kan. Artinya nanti ada instruksi khusus mungkin dari Kepala Dinas agar sekolah itu masing-masing sudah ngelola sampah, baik melalui bank sampah kami atau bank sampah yang lain karena itu teknis ya. Karena kan Palembang ini luas, nggak mungkin kami sendiri yang ngurusnya, pasti ada bank sampah lain kan. Nah paling nggak itu yang kami belum tercapai. Ya mudah-mudahan melalui layar televisi ini Kepala Dinas bisa mendengarkan, nanti bisa kita komunikasi lagi untuk bagaimana sekolah ini tidak lagi buang sampah ke TPA. Kan salah satu sumber sampah di TPA itu adalah sekolah, selain pasar, perkantoran. Sekolah jadi sebagai sumber gitu, yang buang sampah ke TPA gitu. Nah, saya pernah berdialog juga nih dengan beberapa dinas di Kota Palembang juga katanya ingin mimpi besar mereka ingin menciptakan
bank sampah di setiap kelurahan. Jadi satu kelurahan itu adalah satu bank sampah. Nah ini gimana Bang Andi? Apakah nanti bisa ada kolerasinya bekerja sama gitu dengan pemerintah, kemudian dengan bank sampah lain yang masih aktif itu gimana? Sebelum itu tercetus kami udah jalan duluan. Oke. Jadi bank sampah kami di KM 5 pusatnya kantornya. Tapi kami punya unit di beberapa kelurahan. Oke. Jadi ada kelurahan atau RT yang mungkin, karena kan buat bank sampah tuh nggak gampang Bu, Mbak itu. Karena kan harus punya modal sosial yang kuat, modal finansial yang pastinya kan, modal intelektual dan sebagainya lah gitu. Jadi kayak di kelurahan Duku, itu RT 21, itu udah ngelola sampah. Berawal dari satu rumah, ibu ini karena dosen, jadi dia ya LML lah, ngajak multi level marketing, ngajak terus sampai akhirnya ada 6 rumah sekarang nabung. Sekali jemput tuh di angka 30 kilo sampah plastik. Di kelurahan Naskah itu ada 3 RT sudah jalan juga. Mereka nggak ada bank sampah, tapi ada satu orang yang minta kami ngurus sampah mereka dan dia jadi penanggung jawab sana. Jadi PJ-nya di sana gitu. Jadi tiap jadwal per 2 minggu segala macam. Artinya kan ketika pimpinan daerah mencetuskan program itu kami udah duluan jalan. Dan mungkin nanti tinggal sinkronkan aja nanti. Lagi kelurahan 1 Ulu itu di RT 23 itu di pinggiran Sungai Ogan. Itu kan ibu-ibunya buang sampah ke sungai. Nah, kita edukasi, ada majelis taklim, saya masuk, saya izin hari ini kita nggak ngaji agama, kita ngaji lingkungan, saya bilang gitu. Minta izin ke ustadznya juga, dan saya komporin mereka. Ibu mau uang nggak? Mau Pak, katanya. Sudah kali mau uang, kita milah sampah. Caranya gimana Pak? Nah, diajarin cara milahnya. Kantong plastik, multi layer, kertas, kerdus, semua itu diajarin. Jadi kas keluarga mereka. Ada ibu-ibu yang nabung itu di Naskah itu dia, Pak kayak mau nabung sampah, sudah pilih dengan baik, uangnya untuk bayar UKT anak saya kuliah. Sampai segitunya karena memang butuh tambahan gitu. Ada lagi untuk bayar SPP anak, ada lagi karena dia pakai BPJS berbayar untuk bayar BPJS-nya dan sebagainya. Ada lagi untuk tabungan umroh, nabung sampah. Baik, tapi sebenarnya ini sekali ya, memang harus disosialisasikan dengan baik, kemudian diketok tularkan bagaimana cara memilah sampah kepada masyarakat, karena memang sebagian besar masyarakat belum tahu loh, Bang Andi. Nah, ini mungkin cara atau bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Sampah Amanah sendiri untuk mengejar atau paling tidak begoyor kata Palembang sedikit demi sedikit ke setiap kecamatan di Kota Palembang ini gimana nih Bang Andi? Ada tim kah Bang Andi atau memang Bang Andi sendiri? Ada tim gitu. Yang aktif sekarang ini berapa banyak tim dari Bank Amanah? Kalau untuk ada 8. Itu bagian Mila, bagian yang edukasi, ada yang ke sekolah. Kalau sekolah saya langsung ambil alih. Kalau yang ke ibu-ibu, istri saya yang ngelola untuk ibu-ibu. Oke, sama istri juga? Iya, gitu. Nah, kenapa kami ambil sekolah? Karena sekolah itu kan anak-anak. Anak-anak dalam tanda kutip mulutnya suka melaporkan ke orang tua. Mama, papa, ini di sekolah kami ada kakak-kakak yang bank sampah gitu. Ada seperti itu dan memang terbukti. Tepat sasaran. Iya, jadi orang tuanya ngubungin tiba-tiba. Oh iya. Gitu. Orang tuanya ngubungin, minta juga di komplek mereka. Itu yang hari ini jadi di komplek di Sukabangun, di Naskah itu dari sekolah awalnya, dari pesantren. Pesantren itu update buat foto di medsos, di grup wali santri atau wali siswa, tiba-tiba dia minta nomor kontak saya, dikasih oleh gurunya, dan saya dihubungin gitu. Dan itu banyak jadi hari ini. Jadi memang marketingnya sekolah itu luar biasa anak-anak. Jadi itulah satu tip kami edukasinya. Sasaran yang baik ya. Jadi memang betul-betul juga untuk edukasi juga bagi anak-anak dari sejak dini agar lebih aware gitu ya terhadap sampah dan terhadap lingkungan seperti itu. Nah, Bang Andi, setelah dikumpulkan ini sampah-sampah ini dibawa kemana? Lalu dijadikan apa nih? Beda-beda. Kalau untuk misalnya kayak pecahan beling kan itu juga laku kan, itu dibawa ke pabrik di Banyuasin kan untuk bahan baku buat keramik dan gelas kembali. Terus kalau botol didaur ulang, ada juga untuk project buat filter untuk isi toilet, filter sarang tawon namanya itu untuk jamban. Ada lagi kalau misalnya minyak goreng atau jelantah bekas buat sabun, atau nanti di store lagi ke Pertamina dan dirupiahkan kan. Terus bagi yang kain-kain bekas atau baju bekas yang robek nggak kepake lagi, kita kerjasama dengan ada komunitas ibu-ibu yang memang untuk buat keset kaki atau lap kaki di depan itu. Bisa juga ya. Ada itu macam-macam tergantung sesuai kebutuhan. Karena kan kain bekas itu kan nggak laku dijual. Sementara itu kan kalau dibuang ke TPA berbahaya itu.
Jadi kita kelola kembali, jadikan produk daur ulang melalui keserakahan tadi itu. Macam-macam. Menarik ya, Bang Andi. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju, masih dengan tema dari sampah untuk kas sekolah. Dan dengan narasumber yang luar biasa, ini Direktur Bank Sampah Amanah Palembang, Bang Andi Wijaya. Kita lanjutkan lagi ngobrol dengan Bang Andi Wijaya. Kalau tadi kita sudah ngobrol sekolah-sekolah yang aktif untuk mengumpulkan bank sampah dan melakukan program-program yang Bang Andi canangkan. Ini saya sempat baca nih, ada kegiatan Bang Andi yang mengumpulkan sampai 80.000 bungkus mie. Oh, lebih. Lebih kan. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk apa? Apakah memang untuk mengejar target rekor muri ini atau memang ada kegiatan lain dari program ini? Baik. Jadi bank sampah itu kan bukan sekedar jual beli barang bekas, tetapi juga ada edukasi. Dan semua sampah harus bisa diakomodir oleh bank sampah. Nah, bekas mie instan itu kan bungkusnya kan itu ratusan tahun baru bisa hancur. Mungkin puluhan atau ratusan gitu kan. Betul. Nah, tadi saya bilang memang ini agak panjang bahasanya, tapi saya singkatnya gini. Buat bank sampah itu butuh modal sosial, modal finansial, modal intelektual, modal jaringan, dan modal database. Dan kebetulan ini kajian S2 saya kemarin tentang bank sampah. Nah, di modal database itu kita harus punya data. Data jumlah timbulan sampah gitu. Karena kan bank sampah ini kalau nggak ada uang nggak hidup, susah personalnya. Cari uangnya dari mana? Kalau menggunakan dari keuntungan sampah kecil, nggak seberapa juga gitu. Dan dari modal tadi, data. Kita bermain data. Jadi saya punya data 80.000, real ada bungkusnya, saya ambil dari tukang-tukang tekwan. Dan mereka kaget, kok ada Pak? Ya saya bilang saya pegiat lingkungan. Bapak selama ini kan buang sampahnya kan ke lingkungan, ke TPA. Itu kan hancurnya lama Pak. Sekarang nggak lagi Pak, saya ambil gitu. Kayaknya bayar, nggak usah bayar Pak, saya ambil gitu. Saya bantu Bapak sampahnya, sampah plastik bekas mie itu. Ternyata sampailah ke sebuah perusahaan mie itu. Saya kita disupport oleh mereka. Itu salah satunya untuk menghidupkan bank sampah, modal database. Kita bermain data. Jadi ke pedagang-pedagang yang memang menggunakan produk itu, produk instan. Dan itu berarti dari 80.000 lebih itu banyak pedagangnya. Seluruh kota Palembang jadi dijelajahi. Enggak seluruh, itu belum seluruh itu, baru di KM5-nya. Oh, kalau seluruh gimana ya Bang ya? Satu gerobak tekwan itu dia nggak nyampe sehari, dia jam 6 pagi sampai jam 10 itu ngabisi 2 dus. Berarti kan 80 bungkus. Iya. Satu dus kan 40 kan? Benar. Ya, tiap hari 80 bungkus udah habis. Kali 30 hari kalau dia jualan 30 hari, udah berapa itu bungkusnya. Sehingga saya punya data, ya data itu saya pakai untuk ke perusahaan. Jadi kita ada mitra dengan perusahaan tersebut, sehingga kita disupport. Makanya saya bisa ke sana kemari itu karena ada support dari sebuah perusahaan tadi. Oke. Nah, siapa tahu nih mungkin ada pemirsa yang mendengar nih ini. Jadi menjadi sebuah peluang juga gitu ya untuk mereka meningkatkan ekonomi dari sampah bungkus mie ini dan berkeliling. Terus mereka untuk mendistribusikannya kemana? Nah, karena memang di Palembang itu belum ada yang beli bungkus mie instan, jadi kami belinya. Kami bayar per kilonya itu ada harganya. Jadi paling enggak bekas. Jadi pergi aja ke Bank Sampah Amanah ya? Bisa langsung ke kami KM5 atau di Instagramnya Bank Sampah Amanah Palembang atau nanti kalau misalnya jauh dan banyak saya ambil gitu. Bisa penjemputan. Menjemput. Iya. Jadi ada yang diantar dan yang dijemput. Oke, jemput bola kalau banyak. Iya. Kalau banyak tuh kira-kira berapa tuh Bang Andi? Mungkin 10 kilo lah. 10 kilo dari bungkus mie itu. Selain bungkus mie-nya sama juga gelas mie-nya juga laku itu. Gelas mie, oh yang seperti mie gelas. Iya. Itu yang di SMP. Styrofoam itu ya? Ya, ada styrofoam, ada yang kertas, beda-beda deh. Oh iya. Itu yang di SMP tadi, yang SMP swasta itu dia ngumpulin itu. Oh oke. Anak-anak makan mie-nya tiap hari di sana. Gitu. Ya saya mau edukasi kesehatan bukan basis saya kesehatan. Saya hanya bisa menyelamatkan lingkungan dari sisi sampah mereka. Itu tugas tim kesehatan harus mengedukasikan, mengurangi pemakanan mie instan buat anak-anak, apalagi anak sekolah kan. Tapi paling enggak sampahnya saya selamatkan di situ. Dan saya bayar mereka dalam tabungan tadi untuk kas sekolah gitu.
Jadi memang itu untuk harganya per kilo. Ya, per Per kilo. kilonya berapa kalau mereka? Beda-beda. Oke. Dari rentang 200 sampai 600 rupiah per kilonya. Tergantung kondisi dan pemilahannya. Semakin baik kondisinya, semakin baik dipilahnya, semakin besar rupiahnya. Gitu. Itu mencetak rekor muri nggak, Bang? Belum tahu kayaknya. Ya Belum mungkin bisa tahu jadi ya. Bisa jadi ya. Ya karena emang sebenarnya. bukan ke situ niatnya tapi. Iya. Tapi kalau emang nanti ada yang mau ke situ ya alhamdulillah mau mengangkat kami ke situ. Ya paling tidak sebenarnya memang niatnya bukan ke situ tapi arahnya bisa menjadi ladang sosialisasi juga seperti itu kan ya. Ketika diangkat dan menjadi sebuah rekor muri. Iya betul sekali. Nah Bang, ini kan Bang Andi ini sudah berapa tahun menjalani? Dari awal Covid. Dari awal Covid. 2019 itu. Berarti kurang lebih sekarang sudah hampir 5 tahunan ya? 5 tahunan. Nah ini gimana? Ada kendalakah yang selama ini Bang Andi rasakan dalam mensosialisasikan tentang sampah ini? Kalau kendala positif negatif banyak negatifnya. Kalau positifnya emang. Positifnya. Ya, karena negatif happy, itu pasti karena ada. apa ya? Ya, niat kan. Niatnya dari iya. hati kita kerja. Tapi kalau yang bicara minusnya atau negatifnya pasti ada. Oke. Ya tadi karena niat awalnya untuk sosial, ya adalah pengeluaran pribadi, uang pribadi kepake untuk program ini gitu. Tapi lagi-lagi niat awalnya kan. Dan memang ya saya udah komitmen ketika saya udah melangkah ya diteruskan. Meskipun itu lubang atau sering kan, tetap saya langkah gitu. Jadi saya jalani terus, ya alhamdulillah rezeki datang dari mana aja gitu kan, tiba-tiba ada yang support dan sebagainya. Mungkin ya kalau kendala hari ini masih yang terjadi akomodasi, transportasi untuk pengangkutan, itu kami belum punya. Oh jadi selama ini kalau untuk pengangkutan ada kebetulan saya punya orang tua mertua baik banget. Saya diberi mobil tua, mobil lama, mobil tahun 97 itu kecil lah mobilnya itu. Jadi itu yang kami pakai buat angkut sampah kertas, plastik, botol, besi dan sebagainya. Jadi itu kami kepingin punya mobil sendiri, mungkin mobil khusus sampah ya. Bisa seperti itu, bisa kan kalau bank konven itu nabung uang itu ada mobil kas, mobil bank keliling kan. Nah kami juga kepingin kami sih pingin mobil bank sampah keliling. Bisa edukasi, bisa nabung, bisa masuk ke kampung-kampung. Jadi stay di sana nanti ada warga datang ini apa kita edukasi. Masalah nanti mereka mau nabung itu urusan lain. Yang penting kita nyampaikan ilmu kita ke mereka agar mereka tahu kalau pentingnya milah sampah dari sumber. Gitu. Setelah mereka tahu, mereka akan tergerak dan mereka akan nabung atau sedekah ke bank sampah gitu. Nah ini kan pasti ada target juga nih Bang Andi ya. Kalau melihat dari pergerakan Bang Andi ini, target jangka pendek dan juga jangka panjang yang Bang Andi ingin capai itu apa? Target jangka pendek pertama akomodasi kami ingin itu. Tadi, karena kalau untuk sarana prasarana itu yang paling utama kami butuhkan. Karena tempat alhamdulillah sudah ada. Nah jangka panjangnya karena kami masih ngelola sampah anorganik, sampah plastik, kertas sebagainya. Kami kepingin kalau lahan itu sudah lahannya, pingin juga ngelola sampah organik. Karena sampah organik itu yang sebenarnya itu bisa jadi dampak berbahaya jangka pendek. Air lindi dari hasil sampah organik itu bisa membahayakan lingkungan. Gas metananya juga sama. Jadi kita mungkin mudah-mudahan sih enggak ya. Bom waktu di TPA kita tuh tinggal nunggu waktu. Kalau nggak dikelola dengan baik bisa meledak gas metana itu. Nah itu yang mungkin hari ini belum kami kelola dengan baik sampah organik. Ke depan kami pengen itu. Sekolah pun nanti jadi produk mereka, pupuk kompos. Sekolah juga ada pelajaran IPA untuk menanam, udah ada pupuk sendiri dan sebagainya. Jadi dan itu jadi produk sekolah dan itu bisa diperjualbelikan pupuk komposnya gitu dari sekolah. Itu yang kami belum lakukan secara maksimal. Baik. Mungkin ada harapan Bang Andi nih ke depan dengan adanya bank sampah amanah ini. Iya. Di syair lagu Indonesia Raya itu kan adalah hiduplah negeriku ya. Jadi kita menghidupkan tanahku dan negeriku. Paling enggak kita menghidupkan itu dengan cara melakukan kebersihan, menjaga lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan. Nah, bagaimana kalau kita udah jaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, udah milah sampah, yuk nabung di bank sampah atau sedekah di bank sampah. Banyak di bank sampah banyak di Palembang udah ada kurang lebih 44 bank sampah yang aktif, termasuk juga di Dinas LH. Silakan nanti Bapak Ibu warga Kota Palembang untuk segera memilah sampah dari sumber karena penting hari ini sampah plastik itu berbahaya baik buat kesehatan tubuh kita maupun buat lingkungan. Untuk itu dari sekarang sudah milah sampah dari sumber dan sampahnya ditabung atau disediakan ke bank sampah.
Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Andi atas waktunya ngobrol-ngobrol sama Bang Andi, asik banget dan ini sungguh daging banget ya. Dan Aku lagi untuk lupa tadi itu, mungkin di Palembang baru saya yang pegiat sampah yang selesai S2-nya di bidang persampahan. Persampahan, jadi linear ya Bang ya S2-nya ya, tentang persampahan. Tentang sampah. Luar biasa, tetap semangat Bang Andi ya. Tentunya kita juga untuk menjaga lingkungan. Karena memang tugas mengelola sampah dan menjaga lingkungan ini menjadi tugas kita masing-masing, tidak hanya sekedar pemerintah atau instansi terkait dan juga stakeholder yang ada. Tugas kita untuk menjaga lingkungan dan mewariskan bumi ini untuk generasi yang akan datang. Akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja Dialog Menyongsong Indonesia Maju undur diri. Sampai jumpa pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum.